Pernahkah saudaraku merasa bahwa beban hidup yang dipikul itu begitu menyesakkan? Seolah-olah jalan keluar sudah tertutup rapat dan udara pun terasa menipis. Hati ini rasanya remuk, bingung harus mengadu pada siapa lagi. Sampai-sampai air mata yang jatuh pun terasa sia-sia. Seakan tidak ada satupun makhluk yang peduli, apalagi melihat penderitaan kita. Dalam keputusasaan yang sunyi itu, kita mungkin berpikir, "Ya Allah, sampai kapan lagi aku harus bertahan?" Jika perasaan ini sedang menyelimuti hati saudaraku saat ini, pegang erat-erat kalimat ini. Jangan pernah menyerah, karena demi keagungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat setiap tetesan air mata yang kau sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hati yang sedang berduka dan pikiran yang sedang kalut adalah sebuah kenyataan yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup di dunia fana ini. Kita seringkali merasa bahwa masalah yang menimpa kita adalah yang paling berat, paling kompleks, dan paling tidak adil. Entah itu kesulitan finansial yang membuat dapur tidak mengepul, masalah keluarga yang merenggut kebahagiaan, atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Semua ini adalah ujian yang menguras energi dan menguji keimanan. Ketahuilah, titik terendah kita bukanlah akhir dari segalanya, melainkan justru permulaan dari babak baru di mana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menghampiri. Inilah saatnya kita mengaktifkan mode pasrah total, karena hanya dengan kepasrahan yang hakiki, ketenangan hati yang abadi dapat kita raih, menembus pekatnya kepedihan. Jutaan liter air mata mungkin sudah tumpah membasahi sajadah, atau bahkan bantal di tengah malam sunyi tanpa ada seorang pun yang menyaksikan, selain Dia yang Maha melihat dan Maha mendengar. Air mata yang tulus dari seorang hamba yang lemah, yang mengakui keterbatasannya di hadapan takdir ilahi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisinya. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan tangisan yang lahir dari keputusasaan yang disertai harapan kepada Sang Pencipta. Sesungguhnya, Allah mencintai suara hati yang memanggilnya dalam keheningan, suara yang lirih namun penuh keyakinan bahwa hanya Dialah satu-satunya tempat untuk kembali dan mengadu. Yakinlah bahwa setiap kesedihan yang kau rasakan hari ini sedang dicatat sebagai penebus dosa dan pengangkat derajat di sisinya. Seringkali kita bertanya, mengapa harus aku yang diuji seberat ini? Kita lupa bahwa ujian hidup, sesulit apapun bentuknya, bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita. Sebaliknya, ujian adalah bentuk kasih sayangnya yang luar biasa. Caranya untuk membersihkan kita dari kotoran dosa dan mempersiapkan kita untuk mendapatkan posisi yang lebih mulia di jannah kelak. Jika kita tidak pernah diuji, bagaimana mungkin keimanan kita dapat terbukti dan menjadi kuat? Ibadah yang dilakukan dalam keadaan lapang memang mudah, namun ibadah dan kesabaran di tengah himpitan masalah, itulah permata yang sangat berharga yang sedang kita kumpulkan saat ini, sahabat beriman. Musuh terbesar kita bukanlah masalah itu sendiri, melainkan bisikan syaitan yang datang melalui celah keputusasaan. Syaitan akan membujuk kita, Allah tidak peduli padamu, usahamu sia-sia, lebih baik berhenti saja. Ini adalah jebakan mental yang sangat berbahaya, saudaraku. Saat kita merasa Allah tidak melihat, di saat itulah kita sedang jatuh pada perangkap su'uzon, berburuk sangka, kepada Zat yang Maha Pengasih. Lawan bisikan itu dengan berpegangan teguh pada husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada rencana indah yang sedang Ia siapkan, yang jauh melampaui batas pandang dan nalar kita sebagai manusia yang lemah. Maka, senjata paling ampuh yang kita miliki di masa-masa sulit ini adalah doa. Doa bukanlah sekedar ritual lisan, melainkan pengakuan total atas kelemahan diri dan keperkasaan Allah. Angkat tanganmu jamaah sekalian, meskipun terasa berat dan hati terasa kosong. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, bahkan bila kata-kata yang keluar dari lisanmu terasa terbata-bata. Doa dari hati yang remuk lebih didengar oleh Allah daripada doa dari lisan yang fasih namun hati yang lalai. Sampaikan semua detail kesedihanmu, air matamu, harapanmu, dan ketakutanmu. Jadikan Dia pendengar pertamamu sebelum manusia manapun. Inilah inti dari pasrah atau tawakal. Melakukan semua usaha terbaik kita, sekuat tenaga kita sebagai hamba. Kemudian setelah semua ikhtiar maksimal itu kita kerahkan, kita serahkan sepenuhnya hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pasrah bukan berarti diam tanpa melakukan apa-apa. Pasrah adalah setelah kita berjuang habis-habisan, kita bersandar sepenuhnya pada pengaturannya. Kita menyerahkan kemudi takdir kepada pilot terbaik, yaitu Allah. Dengan tawakal yang benar, hati kita akan terbebas dari kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan, karena kita yakin Dia tidak akan pernah menzolimi hamba-Nya. Lantas, bagaimana membedakan pasrah dengan kemalasan? Kemalasan adalah ketika kita hanya duduk dan menunggu tanpa ada upaya. Pasrah, sebaliknya, adalah saat kita bergerak, bekerja keras, mencari solusi, dan berikhtiar tanpa henti. Namun ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita tidak kecewa berlarut-larut. Kita hanya berkata, inilah yang terbaik yang Allah tetapkan untukku saat ini. Fokus kita berpindah dari hasil duniawi yang sementara menuju ridho ilahi yang abadi. Inilah rahasia ketenangan hati yang diidam-idamkan para solihin dan para kekasih Allah. Mari kita lihat kisah para nabi, sahabat beriman. Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam kegelapan perut ikan tidak menyerah. Beliau terus berzikir dan memanggil nama Allah. Nabi Ayub alaihi salam ketika diuji dengan penyakit yang parah dan kehilangan harta tetap teguh dalam kesabaran. Mereka tidak pernah berhenti berharap dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jika para nabi yang derajatnya sudah tinggi saja diuji sedemikian rupa, maka ujian yang kita hadapi saat ini hanyalah setitik debu dibandingkan dengan ujian yang mereka pikul. Jadikan kisah-kisah mereka sebagai penguat bahwa pertolongan itu pasti datang bagi hamba yang konsisten dalam kepasrahan dan kesabaran. Satu janji Allah yang takkan pernah meleset, yang seharusnya menjadi pegangan kuat bagi jiwa yang lelah, adalah firman-Nya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Kemudahan itu bukan datang setelah kesulitan hilang, melainkan ia datang bersama kesulitan. Ini berarti, di dalam kesulitan yang paling pekat sekalipun, Allah telah menaruh benih-benih kemudahan dan jalan keluar yang siap mekar. Kita hanya perlu bersabar sedikit lagi, menahan diri sedikit lagi, dan terus melangkah maju dengan keyakinan penuh. Tanda-tanda kemudahan sering kali muncul setelah kita mencapai titik terlelah, tepat sebelum kita memutuskan untuk menyerah. Kunci utama untuk membuka pintu pertolongan ilahi adalah kesabaran, yang harus dibalut dengan rasa syukur. Sabar bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tapi juga sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menjauhi maksiat, meskipun hati sedang panas dan pikiran sedang kacau. Saat kita memilih untuk tetap taat di tengah kesulitan yang mendera, saat kita tetap menjaga sholat dan akhlak meskipun dunia terasa kejam, disitulah nilai ibadah kita menjadi berlipat ganda. Sabar adalah jembatan emas menuju ketenangan hati dan rizki halal tak terduga yang telah Allah janjikan. Saudaraku, mari kita luangkan waktu sejenak untuk muhasabah, introspeksi diri. Mungkin saja ada ganjalan di hati yang menghambat datangnya pertolongan. Sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah tiada? Apakah ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Adakah lisan kita pernah menyakiti tanpa kita sadari? Tidak perlu mencari kesalahan takdir, namun carilah kesalahan diri. Ketika kita mampu membersihkan hati dari dendam, iri dan gibah, serta memperbaiki hubungan dengan sesama, maka hati kita akan menjadi wadah yang layak untuk menerima cahaya petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kedalaman cinta Allah kepada hambanya jauh melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Ketika kita kembali kepadanya dalam keadaan hati yang hancur, Allah menyambut kita bukan dengan celaan, melainkan dengan ampunan dan rahmat yang melimpah ruah. Hamba yang paling dicintai adalah mereka yang seringkali terjatuh namun tidak pernah bosan untuk bangkit dan kembali bertaubat. Jangan biarkan masa lalu atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan menghalangi kita dari harapan akan masa depan yang lebih baik. Allah Maha Pengampun dan pintu taubatnya terbuka luas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setiap detik rasa sakit, setiap malam tanpa tidur karena memikirkan masalah, dan setiap tetesan air mata yang jatuh, tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Semua itu adalah kifarat, penghapus dosa yang sedang membersihkan catatan amal kita. Jamaah sekalian, bayangkan betapa ruginya jika kita memilih menyerah sekarang, padahal kita sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh dan pengorbanan kita sudah hampir mencapai puncaknya. Bersyukurlah atas setiap rasa sakit yang mendewasakan, karena ia adalah bukti bahwa Allah masih peduli dan ingin kita kembali murni seperti bayi yang baru lahir di hari pertemuan dengannya kelak. Kita harus mulai mendefinisikan ulang makna kesuksesan. Seringkali kita mengukur kesuksesan hanya dari saldo di rekening atau jabatan duniawi. Padahal, kesuksesan sejati di mata Allah adalah ketika hati kita menemukan ketenangan, meskipun raga kita sedang diuji. Ketika hati kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, saat itulah kita telah mencapai kekayaan tertinggi. Kekayaan sejati bukanlah banyak harta, melainkan kekayaan jiwa, ghina an-nafs. Jika hari ini rezeki materi belum datang,
Fokuslah pada rezeki ketenangan hati, karena itulah modal paling berharga untuk menjalani sisa hidup di dunia ini. Untuk membangun kembali harapan setelah terpuruk, mulailah dengan langkah-langkah kecil namun konsisten. Jangan langsung menargetkan perubahan besar. Mulailah dengan menjaga sholat wajib di awal waktu, membaca minimal 1 ayat Al-Quran setiap hari, dan membiasakan diri beristighfar 100 kali sebelum tidur. Konsistensi dalam amal kecil ini akan menumbuhkan kebiasaan positif dan secara bertahap akan meningkatkan kedekatan spiritual kita dengan Allah. Kedekatan inilah yang akan menjadi mata air bagi hati kita yang kering, memancarkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, saudaraku, jangan pernah merasa sendirian. Isolasi adalah taktik lain dari setan. Cari dan temukan komunitas yang soleh dan positif. Bersandar pada bahu saudara seiman, berbagi keluh kesah tanpa mengeluh kepada takdir, dan saling mendoakan adalah terapi jiwa yang sangat manjur. Kekuatan jamaah, kebersamaan, adalah benteng yang kokoh. Ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada kita. Dan barangkali, doa dari lisan saudaramu yang tuluslah yang akan menjadi kunci pembuka bagi semua pintu kesulitanmu. Perlu kita pahami secara mendalam bahwa apapun yang ditetapkan Allah adalah khair, kebaikan bagi kita. Mungkin saat ini kita menginginkan pekerjaan A, namun Allah menahan rezeki itu dan memberi kita pekerjaan B yang kita anggap kurang. Tetapi di balik penahanan itu, mungkin Allah menyelamatkan kita dari musibah besar atau dari lingkungan yang buruk. Karena keterbatasan ilmu kita sering tidak memahami hikmah di balik setiap takdir. Tugas kita hanya menerima dengan lapang dada dan percaya sepenuhnya bahwa Dia yang menciptakan kita tahu yang terbaik untuk hambanya. Maka setelah ikhtiar dan doa yang maksimal, mari kita tanamkan dalam hati kita kalimat pamungkas ini. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah pengakuan total atas kelemahan kita dan keperkasaan Allah. Ketika kita berada di titik terendah, ketika kita merasa tidak mampu lagi, kembalikanlah semuanya kepada sumber kekuatan abadi. Biarkan Allah yang mengambil alih kemudi. Tugas kita hanyalah menjaga keimanan dan menjemput takdir yang terbaik dengan penuh husnuzon. Sahabat beriman, ingatlah, selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, harapan untuk bangkit selalu ada. Jangan pernah menyerah, karena janji Allah itu benar, dan Ia Maha Tahu serta Maha melihat air mata yang kau jatuhkan. Bersabarlah sebentar lagi. Teguhkan hatimu, karena hadiah bagi kesabaran yang tulus adalah kebahagiaan abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, jika tausiah ini menyentuh hatimu dan memberikan sedikit harapan, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan pesan ini kepada siapapun yang mungkin sedang berjuang dalam kesendirian dan kegelapan. Karena kita adalah perpanjangan tangan kasih sayang Allah di muka bumi. Mari kita saling menguatkan. Silahkan tinggalkan komentar dan ceritakan bagaimana Allah telah menolongmu di saat terberat untuk menginspirasi jamaah yang lain. Dan yang paling penting, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji. Semoga Allah segera mengangkat beban mereka dan memberikan ketenangan hati yang abadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.